ke bumi. As-sabihat. Coba perhatikan ayat ini. Was-sabihati sabha. Makanya kolam renang bahasa Arabnya masbahatun. Seorang jago renang bahasa Arabnya as-sabih. Jadi semua yang bergerak cepat dari langit ke bumi ya, disebut dengan sabaha yasbah. Dan malaikat ini kecepatannya melebihi kecepatan semua makhluk Allah SWT. Bapak Ibu tahu bahwa di antara ukuran kecepatan yang dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan adalah kecepatan cahaya. Karena cahaya ini adalah termasuk makhluk yang sangat cepat geraknya. Dia punya kecepatan 300.000 km per detik. Begitu luar biasa cepatnya cahaya ini. Nah, tapi kalau dilihat penemuan pengetahuan yang paling akhir sekarang yang kita baca dalam penemuan Hubble, itu ternyata di angkasa raya begitu banyaknya bintang sampai setiap 100 miliar bintang membentuk satu galaksi. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar galaksi. Lalu kemudian setiap 100 miliar galaksi membentuk supercluster. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar supercluster. Nah, Bapak Ibu Allah, ternyata jarak dari bintang ke bintang ini itu ada yang membutuhkan 100 tahun cahaya, ada yang membutuhkan 1000 tahun cahaya, ada yang membutuhkan 1 miliar tahun cahaya. Perhatikan, kalau kecepatan malaikat hanya secepat cahaya, ini di bumi sudah terjadi huru-hara tak terhingga, kekacauan tak terhingga. Makanya kata Allah, kecepatan malaikat ini melebihi kecepatan semua makhluk. Allah firman, fas-sabiqati sabaqati. As-sabaq artinya itu melebihi, mendahului semua kecepatan makhluk. Karena tugas malaikat mengatur. Kata Allah apa? Fal mudabbirati amra. Ini dia, mengatur urusan yang Allah perintahkan, urusan dunia. Tadi itu ada orang yang hari ini buka toko diuntungkan, itu ada yang ngatur. Jadi untung rugi itu ada yang ngatur dari malaikat sesuai dengan takdir Allah, saudara. Jadi usaha manusia tidak menjamin. Kita wajib berusaha, tapi itu tidak menjamin. Ada seorang mahasiswa, dia itu mentargetkan 2 tahun selesai. Ternyata apa? Pas dia benar selesai 2 tahun, supervisornya meninggal dunia. Udah, akhirnya jadi profesor baru sampai 2 tahun, setahun lagi, 3 tahun lagi nggak selesai. Dia menunggu. Perhatikan. Jadi takdir Allah. Ada seorang mahasiswa targetnya ya, dia ingin selesai 10 tahun, dia nyantai, ternyata 2 tahun selesai dan seterusnya. Jadi Allah yang menentukan, mempercepat, memperlambat, itu semua Allah menentukan. Kita hanya punya target, punya usaha, tapi yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari mana? Malaikat yang bekerja tadi. Malaikat yang bekerja, yang mengatur semua jalan takdir sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, kita akan menemukan banyak hadis tentang nanti ketika sang janin sudah mulai ada dalam rahim sang ibu pada umur 120 hari gitu. Makanya kalau manusia ini sudah menjadi lengkap itu ketika sudah umur 120 hari. Kalau orang menggugurkan di saat seperti itu, dia telah membunuh manusia, membunuh seorang manusia. Itu sudah sama hukumnya. Nah, itu sudah ditiup oleh malaikat ruhnya. Jadi malaikat meniupkan ruh. Kemudian malaikat juga menentukan takdirnya, apakah dia menjadi orang bahagia atau sengsara. Semua itu sudah Allah yang beritahukan kepada malaikat dan ditentukan kepada sang janin sendiri. Nah, itulah yang perlu kita pahami, bahwa
malaikat ini begitu luar biasa jumlahnya. Dan kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, itu setiap ada pertemuan seperti ini, malaikat hadir. Ya, coba saya akan tunjukkan suatu hadis misalnya ya. Nih, dalam Sunan Abu Daud. Majtama'a qaumun fi baitin mujilah. Telah berkumpul suatu kaum di rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Membaca Al-Quran. Tadi kita baca Al-Quran. Yang seperti majlis ilmu sekarang. Wa yatadarasunahu bainahum. Dia belajar kandungan Al-Quran seperti yang kita sekarang lakukan, mempelajari, memahami apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan jiwa. Makanya Pak Ibu kalau ingin tenang jiwa, datang masjid tadi. Kalau Pak Ibu sekarang nggak datang masjid ilmu, di rumah sendirian akan gelisah, kosong, nonton, pusing. Coba datang masjid ilmu, ada ketenangan jiwa. Makanya saya itu masih ingat waktu itu saya mengisi di Dallas. Tiba-tiba datang satu rombongan dari Oklahoma. Saya tanya, Bapak berapa hari? 1 hari semalam naik mobil, hanya ingin ikut pengajian di Oklahoma, apa di Dallas, dari Oklahoma. Saking cintanya majelis ilmu, masya Allah. Jadi ini ustadznya sudah datang dari Indonesia. Kalau masih nggak datang juga itu keterlaluan. Sudah ustadz datang ke Jerman, masih di Jerman juga nggak datang lagi, itu keterlaluan. Perhatikan, kenapa malaikat aja turun? Ini perhatikan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah kasih rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat berkumpul bangga, malaikat bangga ikut pengajian. Makbul nggak doa kita sekarang? Luar biasa. Jadi kalau abang minta doa, ya, insyaallah, apa aja yang penting jangan sampai ada doa mendolimi seseorang atau doa buruk pada seseorang atau doa tidak baik, ya, itu tidak boleh. Asalkan ini minta doa apa saja Allah kabulkan. Makanya bagi yang ingin dimudahkan Allah urusannya, sekarang saat-saat seperti ini sambil dengarkan, berzikir kepada Allah dan mohon kepada Allah Subhanahu. Yang belum punya pasangannya, Haikal siapa? Oh sudah. Belum. Ya. Semoga saya sudah hampir kiamat. Kalau masih berlama-lama dalam kesedihan, ya. Terus lebih dari itu apa lagi? Allah menyebutkan nama-nama yang hadir. Jadi ingat nih, kalau ada majelis ilmu, Allah mengabsen. Allah mengabsen siapa yang datang, hambaku siapa. Makanya kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah aku ini dicintai Allah atau tidak, lihat dirinya masing-masing. Kalau aku selalu hadir di majelis ilmu, tanda-tanda Allah mencintai. Kalau aku selalu datang majelis ilmu, itu tanda-tanda ahli surga. Itu tanda-tanda. Makanya Allah mengabsen di majelis ilmu. Allah mengabsen. Nih, Allah cerita. Hadara fulan bin fulan, hadara fulan bin fulan, telah datang fulan bin fulan, telah datang fulan bin fulan. Allah ceritakan kepada malaikat yang ada di langit. Jadi di malaikat di langit masih ada, tapi ada sebagai malaikat yang ditugaskan untuk datang ke majelis ilmu, untuk menghadiri mereka, untuk bersama mereka mendoakan. Ada doa yang malaikat sebutkan, ada 2. Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampuni mereka. Warhamhum, dan berikan rahmatlah mereka. Bapak Ibu tahu, ini 2 doa ini ternyata syarat masuk surga. Jadi seorang tidak mungkin masuk surga kalau tidak dapat 2. Ampunan, maghfirah, yang kedua rahmat. Jadi kalau Bapak Ibu punya paspor dan visa, boleh masuk ke negara lain. Jadi kalau hanya punya paspor, nggak ada visa, nggak bisa. Nah sama, masuk surga itu paspornya maghfirah, visanya rahmat. Jadi kalau hanya punya maghfirah tapi nggak punya visa, nggak punya rahmah, nggak bisa masuk. Ternyata doa malaikat 2. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikan mereka ampunan dan berikan kepada mereka rahmat. Itu bangga. Allah bangga kepada mereka. Allah sebutkan nih hadisnya. Wa dzakarahumullah
fi man indahu. Allah langsung menceritakan kepada para malaikat di langit bahwa sekarang telah berkumpul hamba-hambaku di sebuah tempat di Hannover. Mereka belajar ilmu Allah, belajar ilmuku kata Allah. Dan Allah menyebutkan yang datang fulan bin fulan, fulana binti fulan, fulan bin fulan telah datang, fulan bin fulan. Allah bangga. Maka ini dia. Coba kalau Mas Riki ya, Mas Riki suatu hari mendengar Pak SBY menyebut nama Mas Riki. Saya bangga seorang mahasiswa namanya Riki sedang mencari ilmu di Jerman. Bangga nggak? Bangga. Disebut oleh namamu disebut Pak SBY. Iya, iya benar. Bangga sama kamu, luar biasa. Iya. Baru disebut Pak SBY sudah bangga. Coba, mulai bangga disebut Allah. Lebih bangga di mana? Disebut Allah atau disebut Pak SBY? Allah kan? Ini dia. Kalau disebut Allah ini dia, datang majelis ilmu. Masya Allah. Banyak orang bangga kalau disebut manusia. Tapi banyak orang nggak bangga disebut Allah. Padahal kalau disebut Allah, ini dia caranya datang majlisnya. Subhanallah. Nah ini semua adalah kerja keras malaikat yang melaksanakan perintah Allah SWT. Dan ada lagi, ya. Ini kalau cerita malaikat sangat luar biasa. Saya tidak ingin cerita yang biasa yang jumlahnya malaikat 10 itu sudah hafal semua. Saya hanya ingin ceritakan apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran secara khusus tentang masalah hakikat malaikat ini. Makanya saya kasih judul apa? Kasih judul tentang hakikat, hakikat jin dan malaikat. Ya, jadi makanya tema ini sangat penting untuk saya bahas secara detail. Nah, ada lagi yang malaikat ini menemani masing-masing orang beriman. Lihat ayat ini. Wa inna alaikum lahafidhin. Surat Al-Infitar ayat bahwa bersama kalian ada penjaga-penjaga. Siapa itu malaikat? Tahukah jumlahnya berapa? Terus bersabda, ma'akulli mu'min mi'atun wa sittuna malaka. Setiap orang beriman ditemani oleh 160 malaikat. Yadhubbu kama yadhubbu dzubab ala qas'atil asal. Dia dikerumuni oleh malaikat seperti lalat mengerumuni setetes madu. Jadi dia membacking, menjaga, dikawal. Dia mengawal. Kenapa? Karena kata Rasulullah, lawukilal abdu nafsihi, kalau sang hamba ini dibiarkan sendiri tanpa malaikat, la tatafatu syaitan, maka dia akan disergap oleh syaitan. Dia akan disergap oleh syaitan. Jadi kalau sekarang ini saya kan bisa saja nggak datang, bisa saja cari alasan, bisa saja saya nggak bisa saja saya sibuk, bisa saja seterusnya. Nah, tapi saya kenapa kok pergerakan untuk hadir majelis ilmu, datang dan senang bahagia? Itu tanda bahwa orang tersebut masih dikawal oleh malaikat. Jadi kalau masih ada di dalam hati keinginan yang kuat untuk menghadiri tempat-tempat yang baik, itu berarti malaikat masih bersama dia. Tapi kata Rasulullah SAW, ketika seseorang sudah mulai berbuat dosa sekali, malaikat mundur. Nyoba lagi, mundur lagi semakin jauh. Nyoba lagi dia, ketagihan, mundur lagi. Nyoba lagi, mundur. Akhirnya karena terlalu sering, maka malaikat tinggalkan dia, maka dia bersama syaitan, dan yang mengawal syaitan sudah berubah. Malaikat tidak mengawal lagi.
maka dibiarkan dia sampai menjadi setan. Inilah yang disebut dengan minal jinnati wan nas. Ada setan berupa jin, ada setan berupa manusia. Jadi, Barakallah, Rasulullah SAW menggambarkan hakikat ini betapa luar biasa, bahwa ternyata setiap orang beriman dikawal oleh malaikat supaya tidak ada setan yang menyergap. Kalau kita ingin tahu apakah aku masih ditemani malaikat, lihat diri masing-masing. Kalau ternyata aku masih suka berbuat baik, berarti malaikat masih bersamanya. Aku masih suka hadir majlis taklim, mereka bersamanya. Aku suka berbuat amal soleh, berarti mereka bersamanya. Tapi ketika sudah mulai dia alergi majelis ilmu, alergi amal soleh, alergi ini, sudah mulai benci semuanya itu, berarti sudah ditinggalkan oleh mereka. Dia telah dikawal oleh makhluk lain, yaitu syaitan. Nah ini kata Allah, wa inna alaikum lahafidh. Ini malaikat lain lagi, bukan malaikat yang mencatat perbuatan kita, lain lagi itu. Nah ini kalau yang mencatat perbuatan kita lain lagi, dia disebut malaikat raqib dan malaikat atid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua kalimat yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Kalau baik malaikat raqib, kalau buruk malaikat atid. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, iyyakum wat ta'arri. Kalau kamu bersama istri, bersama keluarga di rumah, jangan sampai telanjang bulan. Jadi harus ada, bukan berarti dalam selimut, bukan, artinya harus ada sehelai kain yang melekat di tubuh kita dan sebagainya, kayak gitu. Bukan harus, istilahnya lebih baik istilahnya gitu. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fastahyu malaikatullah, hendaklah kamu malu kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersamamu. Nah, kecuali ketika di kamar mandi, illa indal ghaid, ya, di kamar mandi dan sebagainya. Jadi itu juga salah satu etika atau adab cara menyikapi malaikat ketika kita di rumah, hendaklah berpakaian. Kemudian berpelok, setelah kita mendengar tentang pembahasan ini, sekarang apa hubungan malaikat dengan jin? Ternyata ini masih belum cerita tentang penciptaan manusia, belum. 2000 tahun masih sebelum manusia diciptakan, sudah ada makhluk Allah ciptakan dari malaikat. Nah di saat yang sama Allah menciptakan jin. Jin ini berbeda dengan malaikat, hanya dari segi tidak kelihatan dia mirip, malaikat tidak kelihatan. Nah ada sebuah ayat menjelaskan tentang jin ya, dalam surah Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi sifat jin ini, malaikat, dia tidak bisa dilihat oleh mata kita yang kasar ini, tapi mereka melihat kita. Jadi sebetulnya di sini ini ada pojok-pojok itu ada. Tapi kita nggak bisa melihat dengan kasat mata. Nah, cirinya itu kalau ibu atau bapak masuk ke sebuah ruangan terus merinding, bangun semua, itu tanda-tanda sudah mulai bergentayangan di situ. Itu jin.
Jin. Jin itu membuat merinding. Tapi kalau malaikat enggak membuat merinding. Makanya